Kadang hidup kita sebenarnya tidak buruk. Pekerjaan ada, teman ada, kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi di saat-saat tertentu, terutama ketika malam sudah mulai sepi, tiba-tiba muncul satu perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada ruang kosong di dalam diri. Bukan sedih, bukan juga putus asa, cuma kosong. Dan anehnya, semakin kita mencoba mengusir rasa itu, semakin terasa jelas. Kita sering mengira rasa kosong itu adalah masalah, sesuatu yang harus segera diperbaiki. Kita mencoba mengisinya dengan banyak hal, hiburan, kesibukan, media sosial, hubungan baru. Tapi tetap saja, rasa itu kadang datang lagi. Seorang ulama besar bernama Al-Ghazali pernah mengalami hal yang mirip pada satu masa dalam hidupnya. Dia sudah menjadi orang yang sangat dihormati, ilmunya tinggi, kedudukannya baik. Tapi di dalam hatinya ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, bukan karena hidupnya buruk, tapi karena jiwanya sedang mencari sesuatu yang lebih dalam. Kadang rasa kosong bukan tanda bahwa hidup kita gagal. Kadang justru itu tanda bahwa jiwa kita sedang bangun. Seperti seseorang yang tiba-tiba sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang rutinitas. Bukan hanya tentang bekerja, makan, tidur, dan mengulanginya lagi. Ada bagian dalam diri manusia yang ingin mengenal makna hidupnya. Filsuf besar seperti Ibnu Sina pernah mengatakan bahwa manusia memiliki sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tubuh dan pikiran. Ada kesadaran di dalam diri kita, dan kadang ketika kesadaran itu mulai bertanya tentang makna hidup, yang muncul pertama kali justru adalah rasa kosong. Karena kita mulai sadar bahwa selama ini kita terlalu sibuk di luar, tapi jarang pulang ke dalam diri. Jadi mungkin rasa kosong itu bukan musuh. Mungkin dia hanya seperti panggilan pelan dari dalam diri kita, seperti seseorang yang mengetuk pintu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan, sudah lama kamu tidak duduk tenang dengan dirimu sendiri. Mungkin kita tidak perlu buru-buru menghilangkan rasa kosong itu. Kadang kita hanya perlu duduk bersamanya sebentar, mendengarkannya. Karena bisa jadi di balik rasa kosong itu ada bagian dari diri kita yang selama ini menunggu untuk dikenali. Dan perjalanan mengenal diri seringkali memang dimulai dari satu tempat yang sunyi, di tempat yang terasa kosong itu. Kadang kita mulai bertanya, kenapa rasa kosong itu terus kembali? Padahal hidup kita sebenarnya tidak kekurangan apa-apa. Kita punya pekerjaan, kita punya aktivitas, kita punya hal-hal yang dulu pernah kita inginkan. Tapi entah kenapa hati tetap terasa belum penuh. Semakin dewasa, kita mulai menyadari satu hal yang agak aneh, bahwa manusia bisa memiliki banyak hal, tapi tetap merasa kurang. Seolah-olah ada ruang di dalam hati yang tidak pernah benar-benar terisi. Seorang pemikir besar seperti Ibnu Sina pernah menjelaskan sesuatu tentang jiwa manusia, bahwa manusia bukan hanya makhluk yang hidup dengan tubuh. Manusia juga hidup dengan sesuatu yang lebih dalam, yang disebut jiwa. Dan jiwa manusia tidak selalu puas dengan hal-hal yang bersifat sementara. Karena dunia ini selalu berubah. Apa yang hari ini membuat kita senang, besok bisa terasa biasa saja. Kita mengejar satu hal, lalu setelah mendapatkannya, kita mulai mengejar hal yang lain. Seperti seseorang yang terus berjalan tanpa benar-benar tahu di mana tempat untuk berhenti. Kadang bukan karena kita serakah, bukan juga karena kita tidak tahu bersyukur, tapi karena hati manusia memang diciptakan untuk mencari sesuatu yang lebih dalam
dari sekadar dunia. Seorang ulama besar seperti Al-Ghazali pernah sampai pada satu kesimpulan yang sangat jujur, bahwa hati manusia tidak akan pernah benar-benar tenang selama ia hanya mencari kepuasan di dunia luar. Karena di dalam diri manusia ada kerinduan yang lebih dalam dari itu. Kerinduan untuk memahami hidup, kerinduan untuk mengenal diri, kerinduan untuk merasa benar-benar pulang. Dan mungkin rasa kosong yang kadang datang itu bukan sedang merusak hidup kita. Dia hanya sedang mengingatkan bahwa ada bagian dalam diri kita yang belum benar-benar kita dengarkan. Setelah melewati rasa kosong, setelah melewati kegelisahan, dan setelah berani duduk diam dengan diri sendiri, perlahan kita mulai memahami sesuatu. Bahwa selama ini mungkin kita terlalu jauh mencari. Kita mencari kebahagiaan di banyak tempat, di pekerjaan, di pencapaian, di pengakuan orang lain. Padahal ada satu tempat yang sering kita lupakan. Tempat itu ada di dalam diri kita sendiri. Seorang ulama besar seperti Al-Ghazali pernah sampai pada satu kesadaran yang sangat dalam, bahwa hati manusia tidak akan benar-benar tenang sampai ia kembali kepada sumber ketenangan itu sendiri. Karena jiwa manusia pada dasarnya selalu merindukan sesuatu yang lebih tinggi dari dunia. Bukan hanya kesenangan, bukan hanya keberhasilan, tapi rasa damai yang tidak mudah hilang. Dan anehnya, ketika kita berhenti terlalu keras mengejar dunia, justru disitulah hati mulai terasa lebih ringan. Kita mulai belajar menikmati hal-hal sederhana. Pagi yang tenang, langit yang luas, napas yang pelan. Perlahan, hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan, melainkan perjalanan. Perjalanan untuk mengenal diri, perjalanan untuk memahami hidup, dan perjalanan untuk kembali pulang. Jadi mungkin rasa kosong yang dulu kita takutkan itu sebenarnya bukan akhir dari sesuatu. Mungkin dia hanyalah pintu. Pintu yang pelan-pelan membawa kita kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kamu pernah merasakan hal yang sama, mungkin kamu tidak sendirian. Kadang perjalanan mengenal diri memang sunyi, tapi justru di dalam kesunyian itu banyak orang mulai menemukan arah hidupnya. Terima kasih sudah duduk tenang di sini dan mendengarkan sampai akhir.